pagi siswa-siswi kelas 12, ketemu lagi dengan pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini, kalian akan masuk pada materi konsep garap, pergelaran tari. Dengan kompetensi dasar, yaitu merancang karya tari. Tujuan pembelajaran agar siswa mampu mengetahui konsep proses garap gerak dalam tari kreasi. Kedua, mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam proses garap gerak tari kreasi. Ketiga, merangkai gerak tari kreasi sesuai dengan konsep garap tari. Dan yang keempat, mampu memahami konsep tata pentas. Proses garap gerak tari kreasi. Dalam melakukan proses penataan tari, setiap penata tari memiliki kebebasan untuk menentukan sebuah garapan tari yang ingin dipertunjukkan sesuai dengan keinginannya. Ide garapan sanggup muncul dari hasil apresiasi karya tari tradisi, kreasi, maupun modern, atau dasar pengalaman dalam kegiatan kehidupan dan acara lainnya. Proses garap gerak tari kreasi itu mencakup 4 tahap, yaitu proses eksplorasi gerak, proses stilasi, seleksi gerak, serta proses penggabungan gerak. Tahapan-tahapan proses garap gerak tari kreasi. Pertama adalah proses eksplorasi. Eksplorasi yakni proses penjelajahan dan pencarian motif-motif gerak melalui aneka macam cara yang dilakukan ketika melaksanakan proses garap gerak tari. Pada langkah eksplorasi biasanya terbentuk karena adanya rangsang awal yang ditangkap oleh panca indera. Melalui rangsangan inilah, praktek ide dan gagasan mengembangkan gerak dapat dilakukan dan akan mewujudkan proses kreatif gerak. Dalam proses eksplorasi, ada beberapa stimulus yang dapat digunakan oleh para penata tari dalam melakukan proses garap. Untuk stimulus yang pertama adalah rangsangan auditif, yaitu salah satu tahapan pengembangan gagasan gerak yang dilihat oleh suara ataupun bunyi suatu benda. Contohnya di sini adalah suara instrumen musik, suara manusia, dan suara alam. Lalu yang kedua adalah rangsangan visual, yaitu rangsangan yang timbul dari objek gambar, warna, wujud, patung, dan melihat orang menari atau bergerak, dan lain sebagainya. Nah, seorang penata tari melalui gambaran visual dapat mengambil gagasan atau konsep yang ada di balik hasil penglihatannya, dan dengan segera mampu bereksplorasi menciptakan gerak tari yang diinginkan. Lalu stimulus yang ketiga adalah rangsangan kinestetik. Dalam tahap ini dapat dilakukan seperti pada saat mengolah gerak berdasarkan pola hitungan. Lalu yang terakhir adalah rangsangan gagasan atau ideasional. Gerak yang dirangsang dan dibentuk dengan kapasitas kemampuan penata tari. Tahapan yang kedua untuk proses garap gerak tari kreasi, yaitu adalah proses stilasi. Dalam berkarya tari tentunya memerlukan bentuk-bentuk baru dari suatu gerak. Oleh karenanya, hasil dari eksplorasi dan improvisasi perlu diubah atau diperhalus dengan proses pengembangan. Hal inilah yang disebut dengan proses stilasi. Improvisasi sendiri itu merupakan pengalaman secara spontanitas, mencoba-coba, atau mencari-cari kemungkinan ragam gerak yang telah diperoleh. Adapun proses pengembangan dapat dilakukan dengan cara mengubah volume gerak, kesan, ragam gerak, struktur, dan elemen lainnya.
Untuk tahapan yang ketiga adalah proses seleksi gerak. Setelah proses pembentukan gerak, dilakukan pemilihan gerak yang sesuai dengan ide. Pada tahap ini, kegiatan memilih dan memilah gerak-gerak yang sudah diolah diseleksi kembali untuk disesuaikan dengan ide garapan. Yang terakhir untuk tahapan proses garap gerak tari kreasi, yaitu proses penggabungan gerak dan iringan musik. Setelah proses seleksi gerak, gerak-gerak disatukan menjadi kesatuan yang utuh. Selain itu, penggabungan antara gerak dengan musik dilakukan pula sesuai dengan karakter dan suasana yang dibutuhkan oleh gerak tari. Konsep tata pentas. Konsep tata pentas sendiri itu perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan: pertama, tata panggung. Tata panggung mempengaruhi kualitas pertunjukan yang ditampilkan. Dalam pertunjukan tari, ada dua macam bentuk jenis panggung yang sering digunakan, yaitu bentuk arena dan bentuk proscenium. Seperti pada gambar, menunjukkan bentuk arena, yaitu jenis tapal kuda, lalu ada bentuk arena U, dan bentuk proscenium. Kedua adalah tata lampu. Persoalan tata lampu akan berkaitan erat dengan masalah jenis dan warna lampu yang digunakan dalam pertunjukan, yang mana mampu memperkuat dan menghidupkan suasana yang dibangun melalui gerak. Objek yang harus diperhatikan dalam penataan cahaya adalah area pentas, latar belakang pertunjukan, dan penari. Ketiga, tata dekorasi panggung. Tata dekorasi panggung dapat diartikan sebagai segala benda yang memiliki nilai estetika pertunjukan, yang difungsikan untuk memperkuat sebuah pertunjukan seni. Seperti pada gambar di samping yang menunjukkan tata dekorasi panggung yang disesuaikan dengan jenis tarian yang dibawakan oleh penari. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Selamat belajar dan berproses. Tuhan memberkati.